Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Missing Crown Prince. Drama ini memiliki genre fantasi, romance, dan sejarah. Drama ini ditulis oleh penulis yang sama dari serial drama MBN paling terkenal, yaitu Blossom Still the Fate. Selain kisahnya yang sangat menarik, pemeran utama pria dalam drama ini dibintangi oleh Suho, leader dari grup idol populer EXO yang telah memiliki banyak penggemar di Asia. Missing Crown Prince menceritakan tentang latar era Joseon yang diperankan oleh Suho, berperan sebagai Ligon, yang merupakan putra mahkota kerajaan yang menjalani kehidupan penuh kemewahan dan kesenangan. Kehidupan nyaman sang putra mahkota tiba-tiba berubah ketika dirinya diculik oleh Myung-yeon yang diperankan oleh Hong Ye-ji. Myung-yeon adalah calon putri mahkota yang ternyata dijodohkan dengan putra mahkota. Choi Myung-yeon adalah putri dari Choi Sang-rok yang memiliki bakat dalam pengobatan dan keahlian berkuda. Motif penculikan ini menjadi misteri yang menggantung sepanjang cerita, terutama karena peristiwa tersebut benar-benar mempengaruhi nasib masa depan Ligon. Saat melarikan diri untuk hidup mereka, keduanya mulai mengembangkan perasaan satu sama lain, dan pada episode ini putra mahkota tiba-tiba hilang dan ternyata sebelumnya putra mahkota Ligon ditikam oleh Kasimnya sendiri yang dianggap sebagai pelayan dan teman setia. Awalnya Kasim putra mahkota ini ragu-ragu dan merasa tidak dapat melakukannya, namun dia seperti diancam dan dengan tangan gemetar dia menusuk perut putra mahkota Ligon. Dia ditugaskan untuk menusuk putra mahkota hingga mati, sehingga dia dipaksa untuk menusuk putra mahkota sekali lagi. Namun Kasim tersebut menangis dan tidak sanggup melakukannya lagi, ditambah putra mahkota dengan tatapan tulus terus menatap Kasimnya sembari memegang tangan Kasim tersebut. Akhirnya beberapa orang yang ada di sana merasa tidak sabar dan merampas pisau yang dipegang oleh Kasim putra mahkota untuk menggantikannya membunuh putra mahkota. Saat menodongkan pisau ke arah putra mahkota, untung saja pengawal Ligon tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan putra mahkota. Terlepas dari kondisinya, Ligon bersikeras untuk segera meninggalkan istana. Pengawal putra mahkota sangat panik melihat kondisi putra mahkota yang berlumuran darah dan berinisiatif untuk membawanya ke tabib istana. Namun putra mahkota menolak dan merasa hal tersebut bukanlah solusi. Sambil menahan sakit dan kehilangan banyak darah, Ligon tiba-tiba teringat Myung-yeon yang menyuruh putra mahkota untuk mencari dirinya jika putra mahkota membutuhkan bantuan saat putra mahkota mengalami masalah. Sambil bersembunyi dan mengendap, pengawal putra mahkota menuruti kemauan putra mahkota dan membantunya untuk keluar dari istana dengan aman. Saat berhasil keluar dari istana, kondisi putra mahkota semakin lemah dan pengawal putra mahkota juga mulai cemas kemana mereka akan pergi. Tidak lama kemudian, Myung-yeon pun muncul dan bergegas menghampiri putra mahkota Ligon. Putra mahkota tersenyum tipis dan sangat bersyukur karena Myung-yeon sungguh menepati janjinya dan menunggu kedatangan putra mahkota yang membutuhkan bantuan. Myung-yeon terkejut dengan luka yang dialami putra mahkota dan pengawalnya menjelaskan bahwa putra mahkota baru saja ditusuk dengan pisau. Myung-yeon kemudian menawarkan untuk membawanya ke dokter segera, tetapi putra mahkota menolak dan meminta bantuan Myung-yeon untuk merawatnya secara rahasia. Myung-yeon mengiyakan permintaan putra mahkota dan mereka pun bergegas pergi dengan mengikuti Myung-yeon yang memimpin jalan. Di tengah perjalanan, putra mahkota tidak sadarkan diri dan membuat pengawalnya sangat khawatir. Myung-yeon langsung mengecek nadi putra mahkota dan satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan nyawa putra mahkota adalah dengan membawanya ke balai pengobatan terdekat dari tempat mereka berdiri sekarang. Pengawal putra mahkota menolak karena sebelumnya putra mahkota berpesan untuk tidak pergi ke balai pengobatan karena dia ingin bersembunyi. Myung-yeon dan pengawal putra mahkota pun sempat beradu pendapat dan membuat pengawalnya sangat dilema tindakan apa yang harus dia lakukan saat ini. Di satu sisi, pengawalnya ini ingin mematuhi permintaan putra mahkota, namun di sisi lain dia harus melanggar perintah putra mahkota demi keselamatan nyawanya. Akhirnya putra mahkota dirawat di suatu tempat dan bukan balai pengobatan. Myung-yeon merawatnya secara pribadi. Nah, di istana, Ibu Suri mengetahui bahwa anak buahnya gagal membunuh putra mahkota Ligon dan dia berhasil melarikan diri. Para pengikutnya meyakinkan Ibu Suri bahwa mereka sedang berupaya untuk segera menemukan putra mahkota. Ketika Raja mengetahui tentang serangan yang terjadi kepada putra mahkota, Raja langsung bergegas menemui Ibu Suri dan Ibu Suri menawari Raja sebuah pilihan. Jika Raja melepaskan Ligon sebagai putra mahkota, semuanya akan kembali normal. Namun Raja menolak dan menyatakan bahwa dia akan melawan perang yang telah dimulai oleh Ibu Suri. Segera setelah itu, Raja pun mengumumkan keadaan darurat di kerajaan dan memerintahkan
memerintahkan tentara beserta menterinya untuk menemukan putra mahkota sesegera mungkin. Di sisi lain, Myungyeon semalaman merawat Ligon yang masih tidak sadarkan diri. Myungyeon tahu bahwa semua yang terjadi pada Ligon salah satu dalangnya adalah ayah dia sendiri. Myungyeon sangat menyesali perbuatan ayahnya yang semakin lama semakin jauh dari kebenaran, dan setelah kejadian ini, Sang Rok yang merupakan ayah Myungyeon bertemu dengan seorang yang sangat diseganinya, dan orang tersebut memperingatkannya bahwa jika Myungyeon menjadi putri mahkota, dia mungkin tidak akan selamat. Oleh karena itu, Sang Rok menyuruh pengawalnya untuk menculik Ligon dan menyanderanya. Mereka telah bersekongkol melawan raja sejak awal. Sang Rok mengungkapkan bahwa masalahnya semakin parah dan mereka tidak punya pilihan lain selain membuang Ligon sekarang. Namun sebelum Sang Rok dapat menjalankan rencana ini, sekali lagi Myungyeon membantu Ligon untuk melarikan diri. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.